Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga semakin hari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita juga semakin meningkatkan amal ibadah kita, keilmuan kita, dan juga keimanan dan ketakwaan kita. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk daripada umatnya yang telah mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Baik, kita awali dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang as-sabiqun al-awwalun. Sabiqun al-awwalun. Kita sudah membahas tentang dakwah Rasulullah SAW di awal-awal masa Islam. Dari mulai dakwah terbatas Syria, kemudian metode-metodenya, kita sedikit membahas, ini tidak berkaitan dengan kronologi, cuman kita perlu membahas ini walaupun ini sudah beberapa disebutkan di awal ya, istilah as-sabiqun al-awwalun sebagai benih dari awal dari umat Islam. Nah, istilah as-sabiqun al-awwalun ini sebenarnya cakupannya sangat luas. Sebagian mungkin sudah pernah disebutkan seperti Bunda Khadijah waktu awal-awal yang siapa-siapa yang awal-awal masuk Islam. Nah, itu disebut sebagai benih dari as-sabiqun awalun walaupun masih sedikit ya, sedikit gitu. Nanti akan berkembang sampai bahkan setelah hijrah istilah ini gitu. Hingga masih disebut dengan as-sabiqun awalun. Jadi itu kan hijrah Rasulullah tahun ke-13 kenabian. Jadi 13 tahun itu masih disebut as-sabiqun al-awwalun. Jadi ini perlu dibahas di awal walaupun nanti juga kita akan menemui siapa-siapa saja yang disebut as-sabiqun al-awwalun. Nah, as-sabiqun al-awwalun ini adalah model generasi terbaik sepanjang masa.
mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW, namun tidak semua sahabat. Ya, sahabat itu kan apa istilah sahabat? Apa yang disebut sahabat dalam istilah sirah? Orang yang bertemu dengan Rasulullah, ya, melihat Rasulullah bertemu, kemudian beriman, dan kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Nah, itu disebut sahabat. Jadi kalau orang bertemu dengan Rasulullah, Abu Jahal juga bertemu kan? Kemudian juga apa namanya, Umayyah bin Khalaf, kemudian juga Walid bin Mughirah itu kan bertemu dengan Rasul, tapi tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Nah, orang ini disebut sahabat dalam istilah sirah, ya, sirah nabawiyah, ataupun nanti istilah hadis dan seterusnya, adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, berjumpa walaupun sekali, itu berjumpa dengan Rasulullah, kemudian beriman dan meninggal dalam keadaan muslim. Karena nanti ada orang yang bertemu, berjumpa, beriman, namun meninggal dalam keadaan kafir. Ada juga. Jadi tidak disebut sahabat. Ataupun dia murtad gitu, keluar dari Islam. Atau ada yang hidup di zaman Rasulullah namun tidak ketemu Rasulullah. Ada juga, tapi dia beriman kepada Rasulullah. Yang yang banyak dibicarakan adalah siapa? Uwais, Uwais Al-Qarni. Dia kan nggak sempat bertemu dengan Rasulullah. Maka dia tidak disebut kategori sahabat. Hanya disebut sahabat adalah orang bertemu, berjumpa, walaupun sekali, kemudian beriman dan meninggal dalam keadaan muslim. Nah, disebut sahabat. Sahabat itu banyak. Ada sekitar di Haji Wada aja ada sekitar 125.000. Ya, 125.000 sahabat. Jadi banyak sahabat itu. Karena bertemu dengan Rasul kan. Pokoknya melihat Rasul, walaupun itu Rasul nggak berbicara, nggak melihat mereka, tapi mereka melihat Rasul, kemudian beriman, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Itu disebut sahabat. Enggak. Enggak harus berjuang, tapi bertemu. Bertemu aja, ngelihat gitu. Oh, Nabi nih. Kemudian dia pulang ke kampungnya. Udah, nanti meninggal dalam keadaan muslim, ya itu disebut sahabat. Gitu. Nggak mesti berjuang, nggak mesti berjuang bareng-bareng. Jadi orang-orang Badawi, biasanya orang-orang pedalaman, dia kan beriman tuh, menyatakan iman, kemudian pulang ke kampungnya, ya udah, nanti dalam keadaan muslim, meninggal, nah itu disebut sahabat. Nah, namun tidak semua sahabat itu disebut as-sabiqun al-awwalun. Tapi as-sabiqun al-awwalun adalah pasti sahabat Rasulullah SAW. Jadi adalah as-sabiqun al-awwalun ini adalah ada batasannya, ada yang membatasinya sampai kapan. Jadi kan ada kriterianya pada akhirnya nanti. Kemudian ada apa namanya, syarat-syaratnya yang termasuk asabiqun al awalun. Jadi asabiqun al awalun ini istilahnya kelompok elitnya, ya, kelompok istimewanya dari sahabat. Nah, istilah sabiqun al awalun siapa yang memberikan? Bukan siapa-siapa. Nah, istilah sabiqun awalun ini Allah langsung yang memberikan predikat. Sabiqun awalun adalah Allah langsung yang memberikan di Al-Qur'an. Ini ada di eh, surat At-Taubah, ya, ayat 100. Was-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannat tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Jadi kita mulai melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini mengangkat ini dalam Al-Qur'an. Istilah sabiqunal awalun nih. Istilah ini adalah karena ada batasnya, ada kriterianya. Jadi bukan istilah yang biasa. Ini Allah sendiri yang menamakan as-sabiqun awwalin, dan orang-orang yang terdahulu, ya, bahasa bahasa terjemahannya, ya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang agung. Jadi ada keistimewaan tersendiri karena Allah sendiri yang memberikan istilah sabiqun al-awwalun. Apa arti sabiqun al-awwalun? Sabiq ada dua kata tuh, sabiq awal. Apa itu sabiq?
Sabik. Kita sering dengar istilah apa Raffi? MTQ ya. MTQ itu kepanjangan apa? Musabaqah tilawatil Quran. Ini kan ada sabik tuh, ada kata sabik di situ. Musabaqah. Apa arti musabaqah? Apa yang kan kita MTQ itu udah berapa tahun MTQ digelar. Apa arti MTQ itu? Musabaqah tilawatil Quran. Kayak semacam perlombaan lah gitu lah ya. Sabik itu sabako, dari kata sabako, sabik itu unggul, unggul ya, orang-orang yang unggul ya. Jadi kalau Islam sabako tilawal Quran adalah mencari yang unggul di antara orang-orang yang bertilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu istilahnya gitu. Jadi perlombaan lah, sabik. Jadi, tapi istilah sabako bukan dalam arti berlomba, tapi memang dia adalah yang unggul, yang menang gitu. Jadi bukan perlombaan tilawatil Quran, tapi mencari yang unggul, orang-orang yang unggul dari membaca Al-Quran. Jadi as-sabiqul, ya, as-sabiqul itu was-sabiqun al-awwalun. As-sabiqul adalah orang-orang yang unggul, kemudian awal orang-orang yang pemula pertama-tama. Jadi udah dia di depan unggul dan itu pertama-tama. Gitu. Jadi ini generasi yang unggul dan yang pertama-tama. Generasi sahabat yang hidup di masa Nabi dan otomatis pemula dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya atau setelahnya maksudnya. Setelahnya. Jadi istilah sabiqunal awalnya seperti ini. Jadi pemula di antara para sahabat. Jadi tidak semua sahabat itu sabiq. Tidak semua sahabat itu pertama-tama juga, awal. Tapi ini adalah kelompok orang-orang yang kategorinya ada dua, minal muhajirin wal ansor, dari muhajirin jazakallah. Dari muhajirin dan juga dari ansor. Jadi kan terjadi perbedaan waktu yang sangat jauh. Rasulullah hijrah tahun keberapa? Hijrah ke Madinah 13. Berarti kan jangka waktunya panjang gitu. Dari pertama-tama Rasulullah dakwah, tahun pertama dakwah ya, tahun pertama kenabian sampai nanti 13 tahun itu disebut sabikun. As-sabiqun al-awwalun kan disebutkan seperti ini pengertian as-sabiq. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor. Jadi orang-orang muhajirin dan juga orang ansor. Ansor masuk Islam kapan? Setelah hijrah atau gimana? Ini bacanya gimana? Belum sampai, memang kita belum sampai belajar hijrah, cuma kan seenggaknya kita baca ya. Sebelum hijrah itu ada orang Ansar yang sudah masuk Islam? Ada, harusnya ada. Jadi sebelum hijrah, Rasulullah hijrah tahun ke-13 itu kan ada nanti Baiat Aqabah pertama, kedua, itu tahun sekitaran tahun 12. Bahkan sebelum Baiat Aqabah tahun ke-11 sudah ada orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib yang memeluk Islam. Jadi sudah ada tuh. Jadi dari rentang 13 tahun atau 11 tahun itu sudah ada Ansor. Sudah ada orang yang masuk Islam dari kalangan Ansor. Jadi rentang waktunya sangat panjang yang mau disebut as-sabiqun al-awwalun. Di dua kelompok Muhajirin dan Ansor. Jadi terjadi perbedaan waktu yang sangat panjang. Jadi nggak mesti yang pertama-tama dari Muhajirin aja. Ansor nggak kebagian. Nah, di sini Allah menyebutkan dong wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabahum bihsan. Dan ini kita bisa masuk kategori as-sabiqun al-awwalun. Bisa masuk kategori ini yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Asal apa? Wattabahum walladzina tabahum. Asalkan kita ittiba kepada as-sabiqun al-awwalun. Gitu. Agar apa? Agar radhiyallahu anhum. Kita mendapat keriduan dari Allah dan ridho juga kepada Allah. Dengan apa itibanya? Dengan ihsan. Kalau kita ngikut Rasulullah dan para sahabat tapi nggak ihsan ya nggak dapat gitu. Makanya wattabahum walladzina tabahum ihsan. Dan orang-orang yang itiba mengikuti dengan ihsan. Ihsan itu apa sih? Di hadis Jibril itu kan ada ya. Islam, mal iman, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu iman, mal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan adalah kebaikan yang tertinggi.
Itu kan isim apa namanya, levelnya paling tinggi ya. Kalau hasan kan kebaikan. Kalau ihsan itu kebaikan yang tertinggi gitu. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Biggest ya. Kalau besar kan big, biggest ya. Bigger lebih besar, biggest lebih besar gitu kan. Paling besar. Apa yang paling tuh superiornya dari kebaikan itu ihsan. Sama bahasa Arab juga gitu. Hasan, ihsan. Kemudian kalau Islam kan baru cakupnya adalah baru sifatnya perbuatan yang zohir ya. Eh, Dua kalimat syahadat, berpuasa, sholat, seterusnya ya, seperti rukun Islam. Kalau rukun iman itu sifatnya batin, iman kepada Allah, eh, malaikat, kemudian kitab, nabi dan seterusnya, batin. Nah, ihsan itu apa? Ihsan itu lebih tinggi lagi dari iman, dari Islam, dari iman. Kalau kita baru sholat, itu baru berislam tuh. Tapi kalau sholatnya dengan iman, dengan meyakini ikatan kita kepada Allah, menyatakan bahwa sholat ini hanya untuk Allah gitu kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah, lillah. Itu baru iman. Tapi ihsan itu lebih tinggi lagi. Kan disebutkan apa itu ihsan? Engkau beribadah semata-mata apa seperti ka'anna, seperti engkau melihat Allah. Walaupun kita nggak bisa melihat Allah, seperti engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau nggak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu kan ihsan. Jadi kita merasa diawasi terus sama Allah Subhanahu wa taala. Atau kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Itu kan ihsan. Nah, wattabahum walladzina tabahum bihsan. Yang itiba dengan kebaikan yang tertinggi. Kita beritiba dengan wasabiqunal awalun. Nah, gimana caranya? Ya kita kenal dulu asabiqunal awalun. Agar apa? Agar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada as-sabiqunal awalun dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi ini luar biasa gitu. Orang-orang yang mengikuti dengan ihsan, kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini fi'il, kalau bahasa Arab ya, ini fi'il madi. Allah telah meridhoi mereka. Radhiyallahu anhum. Bukan Allah akan meridhoi, enggak. Itu beda. Kan beda ya. Saya telah memberikan uang, kan udah diberikan tuh uangnya. Tapi kalau kamu melakukan ini, saya akan kasih uang. Itu beda, uangnya belum dikasih tuh. Jadi dilakukan dulu baru dikasih. Tapi apa? Allah itu ngasih dulu. Radhiyallahu anhum. Allah telah meridhoi mereka. Artinya apa? Ayat ini surat At-Taubah ini turun di masa Madinah, periode Madinah. Kemudian pasca ayat ini turun, as-sabiqun awalun ini mayoritas itu masih hidup. Baru sebagian kecil aja yang sudah meninggal. Artinya dia masih hidup tapi Allah sudah meridhoi mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho apapun yang mereka perbuat, Allah ridho. Allah dengan maha mengetahuinya ya. Artinya ini orang ini akan melakukan apa Allah udah tahu duluan. Nah, sehingga Allah apa? Radhiyallahu. Allah sudah meridhoi mereka. Apapun yang mereka lakukan di kemudian hari, itu Allah sudah ridho. Bukan dalam arti mereka nggak akan melakukan kesalahan, enggak. Mereka manusia, bukan bukan malaikat. Pasti akan melakukan kesalahan, namanya manusia kan. Gitu, Masya Allah. Artinya Allah itu sudah ridho kepada mereka apapun yang mereka lakukan, dan rata-rata ashabikuna awalun ketika ayat ini turun itu masih hidup. Bayangkan antum masih hidup ya, kalau kita masuk kategori ashabikun, kita masih hidup tapi Allah sudah ridho apapun yang dilakukan, mau tidur mau apa terserah, Allah itu ridho dengan kemahatauan Allah ya, dengan kemahatauan Allah itu Allah sudah ridho kepada mereka. Nanti akan banyak, ada beberapa, nggak banyak, ada beberapa orang-orang yang akan melakukan kesalahan, ada. Dari asabiqunal awalun ada, kesalahan-kesalahan itu ada. Tapi Allah sudah meridhoi mereka. Dari apa Khulafaur Rasyidin aja. Abu Bakar, Umar, Utsman. Umar itu hidup kan 10 tahun setelah Rasul wafat. Itu kan sudah diridhoi oleh Allah. Utsman itu kan 12 tahun memerintah ya. Berarti sekitar 25.
Kalau Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, kan 12 tahun. Utsman 12 tahun, berarti 24, 25 tahun. Utsman itu masih hidup setelah Rasulullah SAW wafat. Itu Allah ridho kepada Utsman. Ali itu sekitar berapa? 30 tahun setelah Rasulullah wafat. Bahkan nanti ada sahabat-sahabat junior ya di masa Rasulullah, Abdullah bin Umar itu bisa hidup 60 tahun. 60 tahun setelah Rasulullah wafat, ataupun kalau dari ayat ini di masa Madinah ya, anggaplah Madinah itu tahun apa namanya? Tahun ke-13, berarti kan sekitar 70 tahun orangnya masih hidup tapi Allah sudah ridho. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Wa'adalahum jannah, ya kita sambung ayatnya, wa'adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Dan Allah sudah menyediakan surga-surga. Bayangkan orang yang masih hidup surganya udah disiapin. Ente baru lahir, rumahnya udah ada tuh. Enak gak? Sekarang kan bingung tuh nyari kosan tadi Fitria, bingung nyari rumah. Gimana sih tinggal di mana? Ente udah baru lahir, rumahnya udah disiapin nih. Rumah untuk anak saya yang pertama, kedua, ketiga itu disiapin. Enak bener kan kalau punya orang tua kayak gitu ya. Allah itu udah nyiapin, orangnya masih hidup. Kita bayangkan, ya contoh Bilal ya kan kita sering dengar ya, Bilal, Rasulullah ketika Isra Mi'raj, dengar suara sendalnya Bilal ya, terompahnya Bilal di surga. Bilal ngomong lagi, Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Sehingga apa? Kata Rasulullah, amalan apa yang kamu lakukan sehingga aku tuh sempat dengar di surga itu jejak apa namanya? Suara sendal kamu gitu, suara terompah kamu. Siapa biasa-biasa aja Rasul. Cuman saya kan ini kata Rasul. Apa kata Bilal? Kalau saya batal wudhunya saya wudhu lagi. Itu aja amalannya. Gitu. Luar biasa ya. Jadi orang yang masih di bumi sendalnya udah nyampe surga. Gitu. Bayangkan antum punya sendal, punya motor lah. Ya. Apa Berto ya? Robertonya udah di surga. Enak bener kan? Gitu. Jadi luar biasa gitu. Nasabiqun al-awwalin. Iya, semua sahabat. Radhiyallahu anhu. Iya jelas lah, karena itu sahabat. Radhiyallahu. Allah aja ngasih gelar ini kan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Gitu. Jadi ketika kita baca hadis, ya menyebutkan sahabat ya gelarnya radhiyallahu an. Gitu. Kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau misalnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum gitu. Karena dua-duanya kan Abdullah juga sahabat, Umarnya sahabat. Jadi radhiyallahu anhum. Ya kalau mau kita nggak tahu ya radhiyallahu an gitu. Gitu. Jadi luar biasa sabiqun al-awwal ini sudah disiapkan jannah. Jannat, bukan jannah ya. Jannat. Jannat ini bentuk jamak gitu. Jannah, jannah. Jannat tajri tahtal anhar. Jadi eh kata kata kalau bahasa Arab ada jim, ada nun, dan itu kaitannya dengan sesuatu yang abstrak. Jin, jin ya, jim dan nun, jin itu kan kita nggak ngeliat jin kan? Ada yang bisa ngeliat jin? Nggak ada kan? Jin. Bukan jins, bukan celana jin. Ya jin ya. Ya orang-orang tertentu kan nggak sengaja. Tapi kan secara umum kan kita nggak bisa lihat. Jadi sesuatu yang tidak terlihat. Janin itu kan nggak bisa dilihat kan dengan kasat mata kecuali dengan USG ya. Apa Majnun? Apa Majnun? Gila ya, gila. Gila kan kita nggak bisa lihat orang ini gila atau normal, kita nggak lihat kan. Kemudian apa lagi? Eh, banyak lah ya, banyak istilah jen. Nah, jannah itu sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan. Jannah, surga. Makanya surga itu kan bahasa Sanskerta ya, surga. Bukan bahasa Arab tuh surga. Nggak apa-apa, kita pakai istilah itu aja, surga. Karena deskripsi surga itu kalau di pikiran kita masih bisa terbayang, surga itu ada air yang mengalir, ada susu, kolam susu, kemudian ada sungai ya, ada sungai apa, jus gitu kan, sungai arak, dan masih terbayang di pikiran kita surga itu seperti itu, maka itu bukan surga.
karena bentuknya abstrak. Kita tidak bisa membayangkan real benar-benar surga itu seperti kalau kita lihat di TV atau di AI sekarang ya, coba gambarkan surga. Kalau bisa digambarkan itu bukan surga. Jadi kalau bahasa jannah itu kan ada kebun ya, kebun. Ya seperti kebun karena kita akan tahu indahnya kebun kalau kita masuk ke dalamnya. Kalau kita lihat dari jauh itu kebun ya cuma kelihatan hijau aja kan kebun udah atau kelihatan apa namanya bukitnya itu dari jauh. Keindahan surga itu kalau kita bisa akan tergambar ketika kita masuk ke dalamnya. Itu surga, jannah gitu. Jadi nggak terlihat ya. Keindahan surga itu tertutup ya. Janin itu tertutup, jin itu tertutup ya kan. Jannanah itu perisai ya. Tertutup ya kan untuk menutupi. Majnun ya kewarasannya tertutup ya gitulah. Makanya jannah itu tertutup. Jadi kelihatan ada surga, apa ada sungai-sungai, itu kan gambaran dari Al-Qur'an. Gambaran. Jadi levelnya ini asabikun al-awalun. Sudah disiapkan oleh Allah jannat, jannat, surga, surga, bukan satu surganya, tapi surga-surga, jamak, banyak surganya. Levelnya ini. Makanya kalau kita pengen ini, itiba walladzina tabahum bi ihsan, itiba dengan ihsan. Gimana cara itibanya? Kenal dulu asabiqunal awalun. Gimana caranya? Belajar sirah. Nggak ada cara lain. Gimana kita mau dapat surga? Ya apa namanya radhiyallahu anhum ridho mendapat keridhaan Allah kalau kita nggak belajar sabiqunal awalun. Kalau kita nggak belajar sirah nabawiyah itu aja. Kuncinya itu kok. Kita mau gimana ibadah sejungkir balik apapun kalau kita nggak kenal kita nggak bisa itiba. Jangan-jangan ibadah kita salah. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak mengikuti cara-cara sabiqunal awalun. Mau kita sujudnya lama sejam 2 jam, tapi kalau nggak itiba nggak tahu ya nggak dapat apa-apa lah. Gitu. Hanya capeknya aja. Jangan-jangan malah salah ibadah kita. Jadi kisah-kisahnya banyak lah. Nanti silakan baca itu sabiqunal awalun para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan ini juga menjadi apa sering saya sampaikan ya kuntum khaira ummah. Mereka adalah sebaik-baiknya ummah, sebaik-baiknya generasi. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas yang dilahirkan untuk manusia. Ini lagi-lagi saya sampaikan ayat ini sering disalahartikan oleh para penceramah bahwa kuntum khaira ummah kita umat terbaik bukan kita hari ini tapi adalah as-sabiqunal awalun karena fiilnya fiil madi masa lampau kuntum bukan antum kalau antum sekarang hari ini kata kuntum fiil madi mereka kamu adalah mereka maksud kamu adalah mereka yang generasi awal as-sabiqunal awalun yang dilahirkan buat manusia umat yang terbaik sepanjang masa ini bukan kata saya kata Umar ketika Umar menjadi khalifah kemudian mengajarkan kepada rakyatnya. Tugas presiden tuh jangan cuma jalan-jalan itu. Harusnya tugas presiden itu ngajarin rakyatnya yang benar. Ya, bukan malah joget-joget ya. Kuntum khaira ummah kata Umar, ini ayat ini buat kami bukan buat kalian kata Umar itu. Kuntum khaira ummah ini generasi kami asabiqun awalun. Taqulu li awalina wa taqulu li akhirina. Ini tuh berlaku untuk kami generasi awal, bukan buat kalian. Namun kalian bisa ikut kami, bisa masuk dalam kategori khairu ummah dengan apa? Walladzina ta'bahum bihsan, itiba dengan ihsan. Nah, makanya PR-nya ini, PR kita itiba mengikuti jejak mereka, mengetahui tentang mereka, menguasai materi-materi yang mereka sampaikan, mereka kerjakan, ya materi-materi sirah apalagi. Gitu. Ya terlalu pede. Kita umat terbaik tuh ditanya sabiquna awalan aja nggak paham kan?
Ditanya 10 sahabat Nabi yang masuk surga dalam satu hadis aja nggak hafal. Gimana kita umat yang terbaik gitu. Itulah kadang-kadang kita salah menempatkan solusi daripada permasalahan gitu. Salah menempatkan solusi. Solusinya apa? Masalahnya apa? Beda gitu. Nah, definisinya apa? Nih beberapa ulama menyebutkan definisinya karena kan tadi kan di dalam Al-Qur'an. Nah, siapa sih mereka as-sabiqun awalun? Nah, Asy-Sya'bi menyebutkan para sahabat Nabi SAW yang memeluk Islam sampai Bait Ridwan, perjanjian Hudaybiyah. Itu tahun berapa? Hudaybiyah. Sekitar tahun ke-6 ya, ke-6 Hijriah. Itu Asy-Sya'bi. Namun yang lain Said bin Musayyib, Ibnu Sirin, Hasan al-Basri ini tokoh-tokoh besar ya, orang-orang. Karena mereka ini tabiin ya, para tabiin. Mereka kenapa mereka mendefinisikan as-sabiqun awalun? Karena mereka punya kepentingan di dalamnya. Kenapa? Karena mereka ingin mengambil ilmu, kemudian juga tata cara, kemudian segala macam ya perilaku dari as-sabiqun awalun sehingga mereka mengkategorikan mendefinisikan siapa sih yang termasuk as-sabiqun awalun. Karena ini kan tabiin ya. Said bin Musayyib, bin Sirin, Hasan al-Basri, Qatadah ini kan tabiin. Mereka punya kepentingan siapa-siapa sih yang sebenarnya patut dijadikan contoh. Karena mereka nggak ketemu Rasul. Pengertian tabiin adalah orang-orang yang beriman, berislam, kemudian meninggal dalam keadaan Islam dan bertemu dengan sahabat Nabi. Itu tabiin. Ya mereka harus kategorikan ini sahabat Nabi yang mana, apakah masih kategori as-sabiqun awalun atau enggak gitu. Jangan-jangan ini sahabat cuman ketemu sekali kemudian pulang sudah gitu. Tapi kan mereka ingin mengambil itibanya dengan ihsan tadi, mengambil itiba kepada para sahabat as-sabiqun awalun ini siapa-siapa aja. Maka mereka kategorikan disebut as-sabiqun awalun adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat sholat menghadap dua kiblat. Jadi sebelum Badar. Jadi kalau teman-teman nanti umroh itu di Madinah itu ada masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain ini peristiwanya adalah Rasulullah SAW sedang menghadap sholat ya, sedang menghadap Masjidil Aqsa, kemudian turun ayat Al-Baqarah, kemudian sholatnya itu pindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Awalnya kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa sebelum ayat ini turun. Surat Al-Baqarah tuh. Dan kau menghadapkan wajahmu ke Mekah ya, Baitullah gitu. Apa namanya, Masjidil Haram. Lupa saya apa redaksi ayatnya di Al-Baqarah itu ada Syatrul Masjidil Haram. Nah, itu ada masjid Kiblatain namanya. Jadi ketika Rasulullah sedang menghadap, kan kalau Masjidil Aqsa kan ke arah utara ya, kalau di Madinah ya, ke arah Syam utara. Kalau Masjidil Haram ke selatan gitu, ke arah selatan, ke arah Mekah. Itu dari utara muter 180 derajat ke arah selatan gitu. Jadi lagi sholat muter balik gitu gimana? Nah, nanti silakan baca sirahnya lah gitu. Nah, ini mereka menyebutkan as-sabiqun awalnya mereka yang sempat sholat menghadap dua kiblat. Jadi mereka yang menghadap Masjidil Haram dan juga menghadap Masjidil Aqsa dan juga menghadap Masjidil Haram. Jadi yang masuk kategori as-sabiqun awalun adalah orang-orang yang memeluk Islam di masa dia sempat sholat di Masjidil Aqsa dan juga sholat di Masjidil Haram. Makanya nanti ada orang-orang yang tidak termasuk dalam sahabat as-sabiqun awalun. Khalid bin Walid itu nggak termasuk as-sabiqun awalun. Itu kenal Khalid bin Walid, Amr bin As, tapi dia nggak masuk kategori as-sabiqun awalun. Tapi Said bin Zaid, kita nggak jarang kenal tuh Said bin Zaid siapa sih? Malah lebih kenal Khalid bin Walid ya. Kemudian Abu Ubaidah ibnu Jarrah itu as-sabiqun awalun tuh. Kemudian Khatib bin Abil Bata'ah itu as-sabiqun awalun, tapi kita jarang kenal. Kita lebih kenal Khalid bin Walid. Karena memang ya luar biasanya Khalid ya. Cuman dia tidak termasuk as-sabiqun awalun. Makanya nanti pernah Rasulullah SAW itu mendapati Khalid bin Walid itu berantem sama sahabat Rasulullah. Ini dua-duanya sahabat nih. Khalid bin Walid itu masuk Islam,
Abdurrahman bin Auf sabiqul awal belum masuk Islam. Bahkan awal-awal. Khalid ini pernah cekcok lah dengan Abdurrahman bin Auf. Dua-duanya udah masuk Islam. Ini jangan digambarkan sahabat itu damai gitu, kemudian apa namanya nggak pernah berbuat salah. Mesti ada salah juga. Ya antum aja pernah kan selek lah teman gitu kan ya. Ya nggak suka atau apa gitu kan. Pernah Khalid bin Walid ini berantem sama Abdurrahman bin Auf dalam masa Islam. Kemudian ngadu kepada Rasulullah. Ngadu. Apa kata Rasulullah? Jangan mencaci, mencela sahabatku. Itu Rasulullah bilang ke Khalid. Padahal Khalid itu sahabat Rasulullah juga. Soalnya juga sahabat kan. Apa kata Rasulullah? Abdurrahman bin Auf lebih mulia daripada kamu. Iya. Kenapa? Karena termasuk asabiqun al-awalun. Seandainya kalian, kata Rasulullah, dibilang ini ngomongin ke Khalid, seandainya kalian gitu yang terakhir-terakhir masuk Islam bersedekah dengan bersedekah emas dengan satu bukit Uhud gitu, sebesar bukit Uhud itu. Uhud itu kan tinggi ya. Di sini ada gunung apa? Gunung Raja Basa ya, lebih kecil lah Uhud itu dari Raja Basa. Ya kira-kira begitulah. Itu isinya emas dan itu kalian sedekahkan. Itu nggak akan sebanding dengan sedekahnya sahabatku. Walaupun sahabatku cuma sedekah satu genggaman tangan. Dan itu nggak disebutkan emas tuh genggaman tangannya. Itu bisa kurma, bisa gorengan, bisa apalah. Ya cuma segenggam, itu nggak sebanding. Walaupun kalian tuh sedekahnya satu bukit Uhud itu isinya emas. Itu kemuliaan dari as-sabiqun al-awwalun. Jadi nggak sebanding. Nggak sebanding dengan orang-orang setelahnya. Makanya orang-orang yang awal harusnya apapun itu ya yang mengawali kebaikan, entah di kampus dimanapun gitu kan, apapun lah itu yang orang-orang belum pernah lakukan itu gitu, atau kita-kita yang mengawali ini gitu, misalnya apa gitu atau mengawali apa, itu memiliki nilai kemuliaan yang tinggi dibandingkan orang-orang setelahnya. Itu kaidahnya seperti itu. Jadi jangan kita mencaci atau mencela orang-orang yang setelah mendahului kita yang dia memiliki kontribusi besar dalam dakwah dimanapun, di kampus dimanapun. Dia mengawali yang tadinya di kampung masjidnya nggak rame, dia awali bikin TPQ, diramekan ramai sampai baru kita datang nih. Kita nggak boleh tuh mencela yang mengawalinya. Ini goro-goro dulu ini begini dulu nggak bisa. Ini kemuliaan dari yang awal-awal. Ya termasuk ya yang kita bahas ini asabiqun awal, kemuliaannya itu tinggi. Dan inilah titik kesalahan Syiah di sini. Syiah itu kan menegasikan selain Ali dan keturunannya. Abu Bakar dicaci, Umar, ya Utsman dicaci dan segala macamnya. Dia berarti mengingkari ayat At-Taubah ayat 100. Ya. Kita nggak perlu bahas itulah. Itu ini biarkan politik, geopolitik ya. Tapi itu kesalahan Syiah di situ, kesalahan Syiah di situ. Dia mencaci sahabat selain Ali dan keturunannya. Ya Ali punya kemuliaan sendiri, Abu Bakar juga kemuliaan sendiri. Jadi kita nggak bisa mencela. Bahkan kita tidak bisa mencela peristiwa nanti yang terjadi di masa Ali antara Ali dengan Bunda Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah. Itu kita nggak bisa mencela Muawiyah, nggak bisa. Karena nanti saya sering menemukan ya, bahkan dulu waktu SMA sekolah itu guru agama saya benar-benar mencela Muawiyah. Luar biasa, Muawiyah ini sahabat Rasul. Muawiyah bin Abi Sufyan itu sahabat Rasul dengan segala kemuliaannya dan juga dengan segala kelemahannya. Walaupun nanti bentrok dengan Ali, Bunda Aisyah itu sahabat apa? Bahkan istri Rasulullah SAW, sahabiah. Kita nggak bisa, kok mereka berantem? Ya itu udah biarkan urusan mereka. Gitu. Dan Allah Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui yang sebelumnya dan setelahnya. Dan Allah meridoi walaupun mereka berperang. Dan kalau lebih dalam lagi nanti kita bisa pelajari apa sih yang melatar belakangi terjadinya peristiwa perang Siffin ya.
perang Jamal, perang antara Ali dengan Bunda Aisyah, perang antara Ali dengan Muawiyah. Itu akan kita pelajari nanti ya, masih lama. Tapi kita tidak perlu mencela kedua belah pihak atau salah satunya. Kita hindari itu, walaupun saling berperang. Karena itu kemuliaan tersendiri. Radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka. Nah, ini data ya, data Sadiqunal Awalun dari Muhajirin dan juga orang-orang Quraisy. Ini akan mengiringi kita dalam pelajaran-pelajaran sirah. Ya, kalau bisa dihafal. Tapi kalau enggak ya kita hafal aja nih ya, bani-baninya. Karena akan punya pengaruh besar. Dari Bani Asad itu ada Khadijah, Bunda Khadijah, dan juga Zubair, Zubair bin Awam itu dari Bani Asad. Kemudian dari Bani Hashim itu ada Ali, ada Ja'far, ada Hamzah, ada Ubaidah bin Harith. Dari Bani Taim ada Abu Bakar, Talha bin Ubaidillah, Asma binti Abu Bakar. Dari Bani Abdus Syams, Utsman bin Affan, Abu Zaifah, kemudian juga Ummu Habibah, Khalid bin Sa'id, dan seterusnya. Dari Bani Zuhrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kita lihat nama-nama baninya ya. Silahkan, dulu pernah saya sampaikan waktu pelajaran Quraisy. Ini ada bani-bani yang koalisi dengan Bani Hashim, ada bani-bani yang oposisi dengan Bani Hashim. Karena akan berpengaruh nanti di masa seterusnya tuh, ketika Rasulullah berdakwah, siapa yang benar-benar menentang Rasulullah dalam berdakwah itu jelas di sini. Bani Makhzum yang jelas-jelas menentang ya. Bani Makhzum, Bani Abdus Syams, Bani Saham, dan Bani Jumah. Itu oposisi Bani Hashim. Karena terjadi oposisinya tuh sejak sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi, di masa perang Fijar ya. Perang Fijar itu terjadi dua kekuatan besar. Bani Hashim dengan Bani Asad, Bani Taim, kemudian Bani Zuhro itu satu oposisi, satu koalisi melawan Bani Makhzum, Bani Abdul Syams, kemudian Bani Jumah dan Bani Saham. Dan setelah perang Fijar, kepemimpinan Abdul Muthalib itu meredup. Kemudian naiklah Bani Makhzum dan juga koalisinya. Kalau dulu datang ya hadir, saya lupa gitu siapa-siapa yang hadir di masa pelajaran Quraisy ya, di awal-awal pelajaran apa namanya sirah itu seperti ini komposisinya gitu. Tapi ini golongan-golongan ya, orang-orang gitu. Keturunan-keturunan lah, kabilah-kabilah. Kemudian dari Bani Abduddar itu ada Mus'ab bin Umair, Bani Mahzun dari Abu Salamah, Ummu Salamah, Al-Arqam bin Abil Arqam yang rumahnya dipakai Rasulullah buat tempat rahasia ya, buat ini. Ayas bin Abi Rabi'ah, kemudian dari Bani Adi, Sa'id bin Zaid, Atika binti Zaid, Zaid bin Khattab, dan juga Umar bin Khattab. Bani Jumah ada Utsman bin Azur, Qudamah bin Mahzun. Kemudian Bani Saham ada Hunain bin Huzaifah. Ini silakan, mudah-mudahan bisa dihafal ya nama-nama baninya dan juga sahabat-sahabatnya. Karena ini akan menarik. Kita akan melihat konstruk dari Quraisy di masa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak berfokus berdakwah, tidak fokus hanya satu bani, tapi lintas bani. Kalau sekarang ya bisa dibilang partai, lintas partai punya kader-kader. Kalau kita kan satu dua partai aja sekarang lah punya ngaji gitu istilahnya gitu kan. Tapi ini ada di PDIP, di Gerindra, di Nasdem gitu. Ini ngaji semua gitu. Artinya belajar belajar Islam semua gitu dan mengerti. Juga nanti mereka punya cabang-cabang. Islam itu punya apa namanya? Kader-kader di masing-masing partai, di masing-masing bani gitu. Jadi nggak berfokus satu dua partai Islam itu. Jadi bayangkan gitu, masing-masing orang, dan ini orang-orang ini kalau kita lihat binnya, silakan lihat binnya. Ummah Habibah aja binti Abu Sofyan. Siapa Abu Sofyan? Itu petinggi dari Bani Abdus Syams. Itu. Kemudian Bani Mazum itu Abu Salamah, Ummu Salamah, Al-Arqam. Itu bapak-bapak mereka itu petinggi-petinggi dari Bani Makhzum.
kemudian dan yang lainnya ya. Nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat. Kemudian data selanjutnya yang dibuat Quraisy adalah Abdullah bin Mas'ud, dia dari Uzail. Itu bukan Quraisy ya, Uzail. Kita pernah bahas siapa itu Uzail, itu bagian dari Habish ya, pendukung Quraisy. Jadi di Mekah itu sentral utamanya itu Quraisy, suku Quraisy. Di sekelilingnya itu ada pendukung-pendukungnya, pendukung Quraisy. Itu ada Uzail, Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah dari mana? Dari Syams, Bani Kalb. Kalb ini anjing ya. Kalb bahasa Arabnya anjing, bahasa bahasa Indonesia aja. Bani Kalb ya, Syam, dari Syam ya, dari Palestina. Ammar bin Yasir dari Yaman, Utbah bin Ghazwan dari Mazin, Abdul Musa dari Ash'ar, Yaman Selatan ya. Tufail bin Amr dari Daus, Abu Zar dari Gifar. Gifar ini suku. Sekarang banyak orang pakai nama Al-Ghifari, Al-Ghifari ya. Padahal dari mana? Dari Pugung, dari mana? Al-Ghifari. Dari mana? Dari Lampung Selatan, dari Kalianda, Al-Ghifari. Ghifar itu suku di Sekitaran Quraisy. Sekarang pakai Al-Ghifari. Bilangnya dari kalau Nurjaya Kelani itu, dari desa Kenali gitu kan. Biasa aja. Dari desa mana ini? Raffi. Antum dari mana? Hah? Ya udah, Yukung Jaya gitu kan. Itu jadi nggak usah soal Arab-Arab gitu. Nggak apa-apa. Kemudian Sohaib Arumi dari Rum, dari Roma. Arumi ya. Itu. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristik As-Sabiqun Awalun muda. Mereka rata-rata usia 20 sampai 40 tahun. Ini generasi pelapis. Itu di Ansor. Zaid bin Sabit ya. Ansor itu. Al-Ansori. Zaid bin Said. Masuk dia tapi sahabat muda, sahabat junior. Ini kan tadi bukan, kita nggak nyebutin Ansor ya. Nah, berarti buat PR nih siapa? Dari kalangan Ansor ya. Ini kan baru Muhajirin ya, Quraisy ya. Ini yang bukan Quraisy. Ya, saya lupa masukin Ansor. Ya silakan cari sendiri lah. Abu Ayyub Al Ansori, Abu Ayyub ya. Kemudian Anas bin Malik itu Ansor tuh. Kan apa masuk Islamnya setelah Rasulullah hijrah ya. Masuk Ansor dia. Sabiqun awalun dari golongan Ansor. Cuman saya belum masukin ya. Golongan muda ya, karakteristiknya muda. Mereka generasi pelapis. Jadi kadang kita salah mengartikan tuh orang-orang yang masuk Islam itu rata-rata budak, golongan lemah. Enggak, itu enggak ada sepertiganya, enggak ada sepertiganya orang-orang yang masuk Islam itu dari golongan budak di awal-awal itu enggak ada. Ya kita kenalnya Bilal, kemudian Khobab itu memang budak mereka. Tapi ya enggak banyak, seperti mereka banyak. Yang banyaknya adalah ini, orang-orang muda, generasinya generasi pelapis. Generasi kedua dari bapak-bapak mereka yang tokoh-tokoh. Jadi kalau teman-teman bisa, siapa di sini? Herman HN ya, Muda Eva itu kan punya anak ya, suruh ikut liko gitu kan. Jadi suruh ikut ngaji lah istilahnya gitu, ikut ngaji siroh gitu kan. Itu seperti itu mereka, anaknya siapa gubernur gitu. Boleh Gibran suruh ngaji nggak apa-apa lah, nggak boleh, semua orang boleh ngaji lah gitu. Jadi mereka rata-rata muda, usia 24 apa 20 sampai 40 tahun. Jadi harusnya ya, ini nanti akan berlangsung terus sampai Rasulullah SAW itu mengutus jenderal perang itu rata-rata muda. Bahkan Usama bin Zaid itu usia 19 tahun ya. Anaknya Zaid bin Harisah. Siapa Zaid? Anak angkatnya Rasulullah, istilahnya cucunya Rasulullah. Ya. Diutus untuk perang lawan Romawi. Bayangkan. 19 tahun. Itu berapa tahun? Hah? Coba ikut perang ke mana gitu kan, Palestina. Jadi panglimanya bukan jadi prajuritnya loh, jadi panglimanya. Itu. Jadi kalau Rasul itu ketika membangun kekuatan Islam itu dihimpun dari generasi pelapis. Walaupun nanti 13 tahun di Mekah itu belum menghasilkan apa-apa, tapi ketika hijrah ke Madinah, generasi ini udah kisaran 20 apa 30 tahun, 40 tahun dan menyulap Madinah dalam kurun waktu 10 tahun kenabian, 10 tahun hijrah itu menjadi kota yang sangat diperhitungkan.
Mesir dihabiskan, kemudian Romawi diserang, Persia selesai. Itu generasi-generasi as-sabiqun al-awwal. Jadi nggak kehabisan nafas mereka. Bahkan Abu Ayyub ya, tadi saya bilang Abu Ayyub yang rumahnya dipakai oleh Rasulullah buat tempat sementara ya ketika hijrah, itu masih ikut perang di usia 90 tahun di bawah komando Yazid bin Muawiyah, perang ke Konstantinopel. Usia 90 tahun masih ikut perang. Jadi prajurit. Jadi prajurit bukan panglima, panglimanya biarin Yazid, anaknya Muawiyah. Muawiyah ketika itu gubernur, belum jadi khalifah Muawiyah. Gubernur, punya anak Yazid. Yazid diutus ke Konstantinopel. Makanya nanti ada kuburan Abu Ayyub tuh di Konstantinopel. Saya pernah main-main ke sana. Ya. Ya benar-benar Bang. Saya pernah main-main ke adalah. Saya pernah foto di sana. Di kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Ada masjidnya juga, Masjid Abu Ayyub di Istanbul. Generasi kedua pelapis kelas menengah, putra keluarga terpandang dan tokoh-tokoh penting. Ini saya bikin awal tuh ini generasi mereka nggak semua budak asal bikin awal, bahkan nggak nyampe sepertiganya ya saya bilang. Justru mayoritas itu generasi menengah. Sekarang yang ikut LDK siapa? Nyari nggak, maksudnya di kampus gitu. Orang-orangnya siapa? Ya. Kemudian apa latar belakang mereka? Jangan-jangan ya biasa-biasa aja, ikut rohis, ikut apa ya, kegiatan-kegiatan itu. Orang-orang kaya gitu kan. Yang kalau kita butuh tempat itu nggak perlu, udah butuh yang mana, villa yang mana, ini pakai punya bapak saya, gitu kan enak gitu, nggak usah bayar. Bahkan kalau konsumsinya siap saya sediain. Gitu. Harusnya itu dakwah itu masuknya ke sana. Jangan yang mau nyari tempat aja bingung, konsumsinya yang penting ada gitu. Jangan lah. Kalau bisa masuk, ini dakwah Rasulullah tuh kayak gitu. Masuk ke generasi kelas menengah dan anak orang-orang kaya, petinggi-petinggi. Kayak gitu. Ummu Habibah itu anaknya Abu Sofyan, kemudian Utbah bin Rabi'ah anaknya masuk Islam, Abu Huzaifah. Itu petinggi-petinggi kabilah-kabilah. Jadi luar biasa. Kemudian lintas etnik. Nah, lagi-lagi saya katakan ini, membangun hubungan egaliter tanpa sentimen kelompok dan kelas masyarakat. Dakwah itu semua, jangan hanya tertentu, golongan tertentu yang kita dakwai. Tentunya dengan strategi. Jadi nggak fokus, Rasulullah nggak fokus ke satu dua Bani Hashim, kemudian Bani Asad bin Abdul Uzza, nggak hanya dua Bani, ya Bunda Khadijah kan dari Bani Asad. Nggak hanya dua Bani itu yang Rasulullah dakwai, justru lintas etnik. Justru malah Bani Hashim yang awal-awal masuk Islam itu sedikit, nggak banyak. Justru yang di luar dari Bani Hashim itu yang banyak di masa-masa awal. Ini secara nggak langsung Rasulullah sedang mengobrak-abrik tatanan Quraisy. Luar biasa. Ya, dakwah aja ke anak ketua partai siapalah di sini. Dakwah itu di situ. Bagaimana caranya strateginya? Dakwahi. Jadi ini entitas baru, nggak satu dua, nggak hanya milik satu dua bani, nggak milik ya. Kalau sekarang nggak hanya satu dua partai, dakwah itu milik semuanya dimasukkan. Jadi membangun entitas baru Muslim di situ. Dan ini Quraisy nggak sadar loh. Selama sekian tahun Quraisy nggak sadar. Baru sadar nanti ketika pemboikotan. Dan itu udah terlambat. Anak-anak mereka sudah paham tentang Islam. Kemudian haus perubahan. Luar biasa nih. Nanti kita akan pelajari bagaimana dialog Ja'far ya nanti di masa hijrah ke Habasyah selanjutnya. Kemudian pecinta ilmu. Kenapa? Mereka aktif di Darul Arqam ya dan meningkatkan jumlah yang mampu baca tulis secara signifikan. Visioner, sibuk dengan persoalan-persoalan besar, persoalan-persoalan di tengah keterbatasan. Jadi luar biasa itu. Ini masalah-masalah besar, masalah-masalah besar, masalah akidah dan seterusnya. Mapan dan matang di usia muda, mampu mengoptimalkan potensi diri dan mengambil peran penting dalam bidang masing-masing. Jadi tadi Zaid bin Sabit ya, penulis Rasulullah, sekretaris Rasulullah itu
usia 13 tahun masuk Islam di Madinah ketika Rasulullah awal hijrah. Kemudian apa? Mampu dalam beberapa pekan mampu menguasai 6 bahasa asing. Bahasa Romawi, bahasa Persia, bahasa Yahudi, Koptik, lupa lagi bahasa apa gitu. Itu luar biasa. Nah, ini apa kata Akram dia Al-Umari, selama periode Mekah Islam telah menyebar, ini periode Mekah ya. Selama periode Mekah Islam telah menyebar ke seluruh klan Quraisy secara seimbang. Jadi enggak berat di satu dua bani Islam itu, tapi semua bani itu udah ada Islamnya. Tidak ada satupun klan yang berperan terlalu dominan dalam mengemban dakwah baru ini. Ini merupakan fenomena yang sepenuhnya berbeda dengan karakteristik kabilah yang ada pada saat itu. Meski Islam kehilangan peluang untuk memanfaatkan sistem kabilah dan fanatismenya untuk melindungi dakwah dan menyebarannya, tapi di saat yang sama klan-klan Mekah tidak menghabisinya dengan alasan menguntungkan klan tertentu dan menjadikannya lebih unggul ketimbang klan manapun. Jadi Rasulullah itu benar-benar mengobrak-abrik tatanan sosial masyarakat Arab. Rasulullah itu juga tidak dianggap musuh bersama. Karena apa? Nggak satu bani nih. Kalau satu bani kan, jadi public enemy kan. Tapi ini disebar. Muslim ini disebar. Jadi Rasulullah secara pelan-lahan menangkan dakwah dengan cara apa? Dengan menyebar kader-kadernya di setiap bani. Dan itu ashabikun awal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa disampaikan. Tafadhol kalau ada ya yang diskusikan jam 7. Ya. Itu kan bagi-bagi kan dari nah kan itu sebulan kalau seandainya sebenarnya ada yang mereka tuh sebagai satu koalisinya bermakro dengan yang Quraisy itu tuh berarti terjadinya sebelum penantian sebenarnya apa itu kan Rasulullah mendawai mereka ketika Rasulullah dapat kisah kaca itu berarti klan-klan tadi bani-bani tadi itu apa berkoalisinya itu atau produknya itu sebelum Rasulullah. Ya. Ya, bentar saya buka materi yang lama nih. Quraisy ya. nanti nanti aja masih lama lah pelan-pelan. Saya lupa di mana ya. Walaupun bisa kadang masuk sendiri, aku lupa download. Lupa saya Quraisy di mana. Ntar Quraisy. Nah, di sini. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini nasab Rasulullah ya. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, kalau ini nanti akan terbentuk bani ini dari Adnan, ini Quraisy ya. Ini Fihr bin Malik ini Quraisy. Kelihatan di sini ya. Ini pernah saya sampaikan dulu nih. Fihr bin Malik ini Quraisy. Di sekitarnya ini ada bani-bani di luar Quraisy, Bani Sakif dari Kais Ailan ya. Ini Rasulullah pernah disusukan di Bani Sa'ad, ya Bunda Halimah As-Sa'diyah di sini. Jadi di luar Quraisy di sini. Ini Bani Sa'ad, ya. Ada Bani Sakif. Nanti Rasulullah perang lawan Hawazin di perang Hunain. Di surat At-Taubah itu ada perang Hunain, perang lawan Bani Hawazin, lawan Hawazin. Ini ada kisahnya juga. Rasulullah nanti ketemu dengan saudara sepersusuannya di sini dan dia maafkan semua Bani Hawazin gara-gara Rasulullah pernah menyusu di Bunda Halimah Sa'diyah. Rasulullah nggak lupa gitu atas jasanya. Nah, kemudian dari Quraisy, ini Fihr, ini Quraisy ya, nama lain Quraisy, Fihr bin Malik, ini turun ke sini. Ada Murrah, ada Kilab,
ada Murrah, ini nanti menurunkan Yakhzah. Ada Bani Makhzum di sini. Disinilah Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah. Walid punya anak namanya Khalid, Khalid bin Walid di sini, gitu. Kemudian ya Khalid bin Walid bin Mughirah Al-Mahzumi. Ini Bani Makhzum di sini. Nah, kemudian dari Ka'ab punya anak Husais, ada Amr. Amr ini menurunkan Bani Jumah dan Bani Saham. Bani Jumah dan Bani Saham. Ini nanti Bani Jumah itu menurunkan, di sini ada Bilal ya, budaknya Umayyah bin Khalaf. Bilal di sini nih posisinya. Bilal, Umayyah bin Khalaf. Bani Saham juga di sini ada. Saya lupa tokohnya. Tapi ini rata-rata ini memusuhi Rasulullah yang merah-merah ini ya. Ini sini Bani Adi. Bani Adi menurunkan siapa? Umar bin Khattab. Tapi ini tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar baninya. Yang besar itu Bani Makhzum, Bani Jummah dan Bani Saham. Ini besar baninya. Nah, kemudian dari Murrah itu kemudian dari Ka'ab, kemudian ada Murrah di Bani Adi, ini ada Umar bin Khattab, Hurairah, Husais, ini punya apa namanya? Murrah ini punya anak namanya Kilab dan juga Taim. Disinilah turunkan Abu Bakar As-Siddiq. Sini. Abu Bakar As-Siddiq posisinya di sini nih. Dari Bani Taim. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas di sini, sahabat Rasulullah. Yang biru-biru ini cenderung beroposisi dengan berkoalisi dengan Bani Hashim. Kita lihat warnanya ya, merah. Merah ini musuh. Karena faktor apa? Nanti ada perang namanya perang Fijar. Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi. Itu pernah ada materinya, perang Fijar. Nah, dari Kilab ini turun ada Bani Zuhroh. Disinilah ada Bunda Aminah. Bunda Aminah, ibunya Rasulullah. Dari Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Abdul Manaf beda dengan Abdul Manaf di sini ya, beda. Ini. Di sini ada Abdurrahman bin Auf. Ada Talha bin Ubaidillah di sini. Dari Kilab punya anak satu lagi namanya Kusoy. Kusoy ini punya anak Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza, satu lagi sebenarnya ada Abdul Kusoy. Ini Kusoy ini unik ya. Ngasih nama anak aja unik. Jadi hamba semua. Abdul kan hamba ya. Abdul Dar, Dar itu rumah hamba dari istilahnya hamba dari Ka'bah, hambanya Ka'bah. Manaf ini nama berhala, hambanya berhala Manaf. Uzza juga nama berhala. Satu lagi Kusoy itu nggak mau kalah, nggak mau berhala doang jadi ini jadi Tuhannya. Saya juga pengen jadi Tuhan gitu. Jadi Abdul Kusoy, hambanya Kusoy, budaknya Kusoy gitu. Di sini ada Abdul Dar, turunlah di sini Abdul Dar, ada sahabat Rasulullah Mus'ab bin Umair. Tapi cenderung keluarga Abdul Dar ini memusuhi dari Hashim. Dari Kusoy turun Abdul Manaf, kemudian ada Abdul Uzza. Nah, Abdul Uzza ada Asad, ada Khalid, ada Bunda Khadijah, Khadijah binti Khalid bin Asad bin Abdul Uzza. Gitu. Kemudian nanti ada di sini eh, siapa namanya? Sahabat Rasulullah SAW. Lupa saya, Insya Allah. Di sini ada para sahabat Rasulullah juga cenderung berkoalisi dengan Hashim. Nah, turun lagi, Abdullah punya anak, ada 4 anak. Gitu, Al-Muttalib, Naufal, Hashim, dan juga Abdus Syams. Tuh. Nah, Al-Muttalib, kenapa Abdul Muttalib ini disebut Abdul Muttalib? Nama aslinya itu Syaibah. Kisahnya adalah Syaibah ini meninggal oleh Hashim di Madinah. Gitu, ibunya lupa saya namanya. Ibunya itu petinggi Madinah. Kemudian dia tuh terlantar di Madinah, kemudian dibawa oleh Al-Muttalib ke Mekah. Dikira orang-orang Mekah, Al-Muttalib ini baru beli budak. Woi, ini Abdul Muthalib, budaknya Muthalib gitu. Makanya disebut Abdul Muthalib. Nama aslinya Syaibah. Enggak. Hashim itu udah meninggal ketika perjalanan dagang. Bundanya Salma, Salma An-Najari juga meninggal. Jadi ini terlantar dia Abdul Muthalib, dibawalah pulang ke Mekah oleh Al-Muthalib. Gitu. Abdul Muthalib kemudian nanti menemukan sumur Zam-Zam, makanya di apa dianggap tokoh besar di di apa namanya di Mekah gitu.
Ya. Nah, Al-Muthalib dengan Hashim ini saudaraan sangat erat. Tapi Abdus Syam walaupun saudara, tapi dia musuh, memiliki permusuhan yang luar biasa dengan Hashim. Walaupun dia sama-sama keturunan Abdul Manaf. Kalau Naufal cenderung netral ya, Naufal, Bani Naufal. Makanya nanti ketika pemboikotan itu yang diboikot adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Itu diboikot. Abdus Syam nggak ikut karena dia ikut koalisinya Bani Mahzum. Ini terjadi perang Fijar nanti, perang Fijar yang sangat luar biasa di Mekah, yang perang itu diawali gara-gara Bani Saham itu bikin perkara di Mekah. Harusnya Mekah itu tempat yang suci menurut mereka di masa Rasulullah muda ya. Perang yang suci, nggak boleh perang itu. Cuman Abdus Syam itu bikin apa namanya, Bani Saham itu bikin curang. Salah satu tokoh Bani Hashim curang, dia nggak bayar dagangan dari orang dari Bani lain. Gitu. Ini nggak kelihatan ya. Orang dari Bani lain itu dagang, bikin perjanjian dagang di Mekah, cuman nggak dibayar sama Abdus Syams. Ini dibela sama ini semua nih. Orang itu kemudian teriak-teriak di Ka'bah. Ini saya dizolimi di Ka'bah, di kota suci, di tempat suci saya dizolimi. Kemudian apa? Bani Hashim dengan inisiatifnya menghimpun kekuatan, menjaga agar Mekah itu agar stabil. Kenapa? Kalau Mekah ibaratnya kalau negara itu nggak stabil, maka perdagangan kan nggak akan jalan kan, gitu aja. Orang kan pengen dagang, kenapa? Karena wilayahnya aman. Gitu aja. Kalau wilayahnya nggak aman, banyak kecurangan, banyak segala macam gitu kan. Akhirnya nggak dirawat, kemudian ya terjadi peperangan. Tuh. Makanya terjadilah perang Fijar di situ antara kelompok ini nih, kelompok Mudor dengan kelompok Robiah. Mudor nanti turunannya adalah ini Quraisy. Ya. Robiah ini tadi yang dizolimi dagangnya. Itu terjadi sebelum Rasulullah SAW. Kemudian nanti diinisiasi perdamaiannya oleh yang biru ini, yang biru diinisiasi perdagangan. Makanya ada peristiwa Hilful Fudul. Itu yang menyebabkan koalisi antara bani-bani yang biru ini, Hilful Fudul ini, menandakan ini. Tuh. Makanya dulu pernah saya jelaskan, kayaknya banyak yang nggak masuk. Nah, ini kelompok aliansi yang ingin menjaga perdamaian di Mekah. Nah, ini yang merusak. Namun setelah perang Fijar itu banyak kerugian. Kerugian itu ditanggung oleh salah satu tokoh ini dari Bani Makhzum atau dari Bani, lupa saya, Bani Makhzum atau Bani Abdiddar ya. Eh, lupa saya nama tokohnya. Nanti kalau ingat insya Allah disampaikan. Kemudian setelah perang Fijar, ketokohan dari Bani Hashim dan biru-biru ini yang tadinya itu tinggi, itu menurun. Kenapa? Karena mereka jatuh miskin karena peperangan. Itu termasuk paman Rasulullah Abu Thalib. Paman Rasulullah Abu Thalib. Sehingga sampai masa dakwah, ini yang selalu menentang Rasulullah SAW. Karena sejarah masa lalu itu ini melekat di pikiran mereka. Jadi kalau sehingga ketika Nabi ya, Rasulullah itu diutus, harusnya kata orang-orang ini nih, mereka ini harusnya yang menjadi Nabi itu dari golongan kami. Gitu. Harusnya kalau nggak Walid bin Mughirah atau dari orang-orang Taif di sini. Itu kata Walid bin Mughirah. Harusnya kalau ada Allah ingin menurunkan seorang Nabi harusnya dari kami, karena kami yang sedang berkuasa di sini, bukan dari Bani Hashim. Nah, ini terjadi pemusuhannya sampai Rasulullah SAW berdakwah yang cenderung memusuhi Rasulullah itu dari Bani ini. Ya kita lihat Umar kan mau bunuh Rasulullah kan sebelum masuk Islam dari Bani Adi. Tapi yang besar baninya itu Bani Mahzum, Bani Jumah, Bani Saham dan Bani Abdus Syams. Bani Adi cenderung kecil, Abduddar itu kecil baninya. Nah, lawannya yang besar adalah Bani Hashim, Bani Muthalib dan juga Bani Asad dan Bani Zuhroh. Nah, ketika perang Badar nanti kan aliansi semua nih lawan Madinah ya, lawan Rasulullah. Ini semua Bani ini ikut-ikut nih, termasuk Bani Hashim mau nggak mau karena itu kesepakatan kota ya, kesepakatan dewan lah. Tapi dari Bani Zuhro itu ketika mau perang Badar tuh mundur semua, nggak mau melawan Rasulullah SAW. Dan itu yang disyukuri oleh Abdurrahman bin Auf. Saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena korban perang Badar tidak ada dari Bani Zuhro. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Itu begitulah ceritanya.
Makanya penting belajar ini nih. Penting belajar ini. Dan kita tahu posisi-posisi sahabat itu di mana, posisi Abu Jahal di mana, posisi Umayyah bin Khalaf di mana, Walid bin Mughirah dan seterusnya. Umar di mana, kita tahu posisinya di mana. Sehingga dakwah Rasulullah itu bisa masuk ke bani-bani ini semua. Jadi ada kader-kader di setiap bani ini. Bahkan di sini ada nanti. Di sini ada. Itu begitu ya. Jatuh pasang pada jadi isu gitu. Mm-mm. Itu dari yang tadi kan ada tuh banyak merek itu yang apa sih mau input ya? Ya. Ganti kerugian. Ya, ya salah satunya itu. Dia mengganti rugi semua kerugian yang meninggal, yang wafat ya, atau yang mati dalam perang Fijar itu. Ya, satu sisi dia naik kan, naik daun kan, karena ya namanya kekuasaan itu ya, dengan uang ya. Satu sisi ya Bani Hashim redup dengan meninggalnya Abdul Muthalib, kemudian nggak ada penerusnya yang mampu meneruskan kepemimpinan Bani Hashim. Apa namanya? Abu Thalib sendiri nggak terlalu kaya. Makanya Ali itu kenapa tinggal di rumah Rasulullah, karena miskin Abu Thalib, nggak mampu memberi makan Ali. Gitu. Makanya Rasulullah berinisiatif dengan apa? Dengan salah satu saudaranya ya, saya mengambil Ali, engkau mengambil Ja'far, gitu. Agar merawat anaknya Abu Thalib, ya gitu. Gitu ceritanya. Ya. Ini posisi-posisinya. Nah. Jadi kita tahu struktur masyarakat Arab tuh seperti apa. Mudah-mudahan nggak bingung. Wallahu alam. Ya silakan. Hah? Iya, ini bentar lagi udah selesai. Ada pertanyaan lagi nggak ada ya? Nah, kita akhiri ya. Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah. Kalau ada diskusi selain ini silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, dan menutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau yang duluan ya, kuliah dan seterusnya.